Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali lagi ke pertemuan ke-8 Laboratorium Sistem Informasi atau pertemuan pertama setelah UTS ya. Nah, jadi di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari Microsoft Power BI. Nah, jadi setelah UTS itu kita fokusnya hanya akan membahas mengenai Microsoft Power BI ya. Kalau sebelum UTS itu kan kita bahasnya mengenai Word dan juga Excel, tapi setelah UTS sampai nanti untuk UAS, bahannya itu hanya Power BI aja. Nah, jadi di pertemuan ke-8 ini, aku akan lebih menjelaskan mengenai dasar-dasar dari Microsoft Power BI. Jadi lebih ke pengenalan dulu, dan juga nanti aku akan kasih tutorial untuk mendownload Microsoft Power BI ini. Dan yang terakhir aku juga akan menunjukkan sekilas aplikasi dan juga kegunaan dari Power BI ini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai ke bagian pertama. Apa itu Microsoft Power BI? Nah, jadinya Microsoft Power BI adalah produk Business Intelligence Microsoft yang mencakup aplikasi berbasis desktop dan web untuk membuat model, dan juga memvisualisasikan data. Nah, kenapa desktop dan web? Karena Power BI ini bisa kita akses menggunakan website, jadi bukan hanya aplikasi aja ya, tapi kita bisa akses di website Power BI-nya juga. Nah, selain di desktop dan web, itu juga sebenarnya ada Power BI untuk mobile atau handphone. Nah, jadi layanan analisis bisnis milik Microsoft ini menyediakan visualisasi interaktif dengan kemampuan self-service business intelligence, di mana pengguna dapat membuat laporan dan juga dashboard tersendiri, tanpa harus bergantung kepada staf IT dan juga database administrator. Nah, Microsoft Power BI ini juga menyediakan layanan business intelligence berbasis cloud yang dikenal sebagai Power BI Service. Microsoft Power BI memungkinkan pengguna dengan mudah terhubung ke sumber data pengguna, memvisualisasikan dan menemukan apa yang penting, serta membagikannya kepada siapapun atau semua orang yang pengguna inginkan. Jadi secara singkatnya, Microsoft Power BI ini digunakan untuk memvisualisasikan data yang telah diimport ke aplikasi ini. Jadi pertama-tama kita harus mengimport data dulu ke Microsoft Power BI. Datanya itu bisa berupa Excel, bisa berupa SQL, table, dan lain sebagainya. Cuma kita hanya akan fokus menggunakan Excel aja ya teman-teman. Jadi nanti untuk tugas, kuis, dan juga UAS akan diberikan file Excel yang isinya tuh data-data. Nah, nanti kalian tinggal import aja data-data tersebut yang berupa file Excel itu ke Microsoft Power BI. Nah, setelah itu kalian akan bisa memvisualisasikan data yang udah kalian import tersebut. Visualisasinya itu bisa berupa grafik, bisa berupa chart, bisa juga berupa Q&A, card, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di akhir video ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis Microsoft Power BI itu ada 3. Atau apa aja sih yang ditawarkan oleh Power BI? Jadi seperti yang tadi aku sempat singgung ya, ada Power BI Desktop, Power BI Service, dan juga Power BI Mobile. Nah, kalau misalkan desktop sendiri itu aplikasi yang akan kita gunakan di laptop dan juga PC kita. Kemudian ada juga Power BI Service yang berupa panduan-panduan dalam menggunakan Power BI, dan yang terakhir adalah Power BI Mobile. Ini Power BI yang bisa digunakan di perangkat iOS dan juga Android kita ya. Oke, selanjutnya mengapa memilih Microsoft Power BI? Yang pertama, paket siap pakai untuk data umum yang bermanfaat bagi bisnis. Nah, jadi jika kita menggunakan Microsoft Power BI ini, kita tuh dapat mengolah data kita dan juga memvisualisasikan data kita itu menjadi bentuk grafik dan juga chart. Nah, ini pasti berguna banget bagi bisnis ataupun perusahaan sekalipun. Kemudian yang kedua adalah real-time dashboard. Jadi ketika kita mengubah data kita atau mengubah visualisasi kita, dashboard itu akan langsung terubah secara real-time. Nah, kemudian yang tiga, aman, menghubungkan data di cloud dengan data di server organisasi dengan aman. Kemudian, ambil data berdasarkan bahasa natural, bukan bahasa SQL. Nah, yang kelima, terintegrasi dengan Microsoft Office. Seperti yang aku sempat singgung, Microsoft Power BI ini merupakan salah satu aplikasi buatan dari Microsoft Office ya. Kemudian, yang terakhir adalah deployment yang cepat tersedia di berbagai market dan juga platform. Selanjutnya, konsep dasar Microsoft Power BI. Ada dashboards, reports, dan juga dataset. Nah, untuk dashboard sendiri,
merupakan tampilan terintegrasi yang menampilkan sekumpulan reports dari sekumpulan datasets. Jadi dashboards itu istilahnya apa yang kalian lihat di layar kalian gitu, secara keseluruhan. Kemudian ada reports. Nah, reports ini merupakan satu atau lebih dari satu halaman visualisasi. Jadi nanti kita akan lihat satu persatu ya dari dashboard, report, dan juga dataset. Nah, sedangkan dataset itu merupakan kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan kepada Power BI. Jadi istilahnya data yang kita import itu disebutnya sebagai dataset atau database, kayak gitu ya. Oke, untuk materi hari ini itu lebih ke pengenalan aja. Sekarang kita bisa ke modul Microsoft Power BI. Modulnya itu udah aku kirim di Microsoft Teams ya, teman-teman. Kalian bisa download. Nah, setelah kalian download, kalian bisa langsung ke halaman 9, karena di sini ada poin-poin pentingnya yang akan aku jelaskan. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat nih, itu ada 3 hyperlink. Yang pertama ada Microsoft Power BI Guided Learning TSM, data pembelajaran Microsoft Power BI, dan Power BI Desktop Installer. Kalian bisa klik bagian Microsoft Power BI Guided Learning TSM dulu. Nah, ini tuh isinya adalah panduan-panduan dalam menggunakan Microsoft Power BI yang udah dirangkum ya sama laboratorium TSM. Jadi di sini tuh ada 1 sampai 9. Nah, di sini tuh ada beberapa folder ya. Kalian bisa klik. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat yang tadi di modul halaman 9 sampai seterusnya itu juga isinya tentang ini. Jadi itu sama aja ya teman-teman. Ini tuh istilahnya rangkuman dari keseluruhan modul. Nah, kalau misalkan kalian klik nih misalkan yang pertama. Nah, ini ada 5 lagi, ada 5 macam pembelajaran lagi. Ini tuh berupa Microsoft Way, jadi panduan-panduan dalam menggunakan Microsoft Power BI atau lebih ke pengenalan mengenai Microsoft Power BI. Kita coba lihat yang pertama ya. Oke, jadi di sini what can I do with Power BI service as a consumer? Nah, jadi ini tuh lebih ke teori-teori dulu sih teman-teman, karena ini baru pertemuan pertama untuk Power BI. Nah, jadi mungkin aku nggak akan jelaskan secara semuanya ya teman-teman. Tapi secara singkatnya, kita sebagai pengguna Power BI itu dipermudah untuk membuat visualisasi dari data kita. Dengan kita import aja data kita udah langsung bisa bikin grafik atau chart dari data kita tersebut gitu. Bahkan grafik atau chartnya itu bisa lebih dari satu. Dan kita tinggal pencet aja karena udah ada icon-icon dari grafik dan chart yang bisa kita pilih gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk bikin lagi sendiri dari awal. Kayak gitu. Oke, ini mungkin masih basic banget teman-teman. Kita bisa close dulu. Nah, mungkin kita bisa lihat yang kedua, view content in Power BI. Nah, kalau misalkan untuk konten-konten dari Power BI Service, ini kalian bisa lihat ya. Kalau Power BI Service itu ada Home, Favorites, Recents, Apps, Share with Me, ada Workspace juga. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat-lihat nih. Ini ada beberapa kayak grafik dan juga chart yang bisa kalian buat. Bisa juga ask question about your data. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita bisa lihat yang ketiga, ada explore with dashboards, reports, dan juga apps di Power BI. Nah, kalau misalkan untuk report itu yang tadi aku udah bilang ya, itu kumpulan visualisasi yang kita buat, itu bisa lebih dari satu page. Dan kalau misalkan dashboard itu keseluruhannya, ada report dan juga ada dataset. Oke, nah ini visualisasi-visualisasi yang bisa kita buat. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke yang keempat. Collaborate and share in Power BI. Nah, jadi di Power BI ini kalian bisa berkolaborasi dan juga bisa share data kalian itu untuk divisualisasikan bersama-sama gitu sama teman kalian. Jadi
kayak semacam kalau misalkan Word, Excel itu kan juga kalian bisa share ya ke teman-teman kalian, lalu kalian bisa kerjain bareng-bareng gitu di file itu. Nah, kalau Power BI ini juga sama. Tapi kalau misalkan untuk ini kita nggak akan pakai fiturnya karena kalau misalkan ini lebih ke individu aja sih tugas-tugas dan kuisnya. Oke, kemudian ada find and view dashboards and reports. Oke, nah mungkin ini kalian bisa baca-baca sendiri karena ini lebih ke teori aja ya teman-teman, dan kita nggak akan pakai semuanya. Nah, karena kita nggak pakai semuanya, jadi aku akan lebih praktekin ke yang akan kita pakai aja sampai ke UAS. Kayak gitu. Mungkin kita bisa balik ke modulnya ya teman-teman. Nah, di yang kedua itu ada data pembelajaran Microsoft Power BI. Kalian bisa klik. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat ya, ini ada financial sample. Ini adalah data yang bisa kalian pakai untuk contoh nih misalnya, untuk kalian import ke Power BI kalian dan juga kalian bisa gunakan untuk latihan sendiri di rumah. Karena kalau misalkan kalian cuma nonton videonya tanpa latihan, mungkin kalian nggak akan cepat ngertinya. Jadi sambil dipraktekin aja ya teman-teman supaya kalian lebih cepat ngerti. Nah, ini bisa kalian download. Kalian klik aja titik 3 yang ada di sini, lalu kalian pencet download. Nanti kalian tinggal save sesuai tergantung kalian mau save di mana. Oke, kita back lagi. Nah, yang ketiga ini ada Power BI Desktop Installer. Jadi, seperti yang aku bilang, aku akan kasih tutorial ke kalian cara untuk mendownload Microsoft Power BI ke laptop atau PC kalian ya. Kalian bisa klik poin yang ketiga ini, Power BI Desktop Installer. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan, kalian bisa scroll dulu ke bawah, kalian perlu perhatikan sistem requirements-nya. Jadi, untuk mendownload Microsoft Power BI ini, laptop kalian itu harus memakai Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat di sini. Lalu yang kedua, Microsoft Power BI Desktop ini memerlukan Internet Explorer 10 atau yang lebih terbaru gitu. Kemudian yang ketiga, Microsoft Power BI Desktop ini tersedia untuk 32 bit dan juga 64 bit. Nah, jadi kalian harus tahu dulu nih laptop kalian itu 32 bit atau 64 bit. Nah, cara cari taunya gimana? Cara cari taunya tuh gampang teman-teman. Kalian bisa klik Windows plus R yang ada di keyboard kalian. Lalu di search box ini kalian bisa klik DXDIAG. DXDIAG. Kalau udah kalian bisa klik OK. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat bagian operating systemnya. Di sini kalian bisa baca Windows 11 Home Single Language 64 bit. Berarti laptop aku ini 64 bit. Oke. Nanti kalian bisa sesuaiin di laptop kalian itu berapa bit ya. Kalau misalkan nggak bisa pakai cara itu, kalian masih bisa pakai cara yang kedua. Kalian bisa buka File Explorer, lalu kalian bisa ke Disk PC. Nah, setelah itu kalian klik kanan bagian Disk PC-nya, lalu klik yang Properties. Nah, kalau di Properties ini kalian bisa lihat bagian System Type ya. Ini tulisannya adalah 64 bit operating system. Berarti kesimpulannya laptop aku ini pakai yang 64 bit. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena untuk aplikasinya itu beda downloadnya, ada yang 64 bit dan juga 32 bit. Jadi kan harus perhatikan dulu nih laptop kalian itu 64 atau 32 bit. Oke, kalau udah kita bisa ke bagian ini aja langsung, yang bagian downloadnya. Untuk language-nya aku sarankan kalian pakai Inggris aja ya teman-teman, karena nantinya untuk soal tugas, kuis, dan UAS itu juga kemungkinan akan pakai bahasa Inggris gitu untuk chart-chartnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah sih, asal kalian tahu bahasa Inggris chart ini tuh apa sih gitu. Kemudian pencet download. Nah, di sini karena laptop aku itu 64 bit,
Aku centang bagian yang ini ya, yang 64. Nah, di sini yang cuman yang PBI desktop setup ini itu buat 32 bit ya, teman-teman. Jadi untuk yang 64 bit itu centang yang di atas. Kalau udah bisa pencet next. Nah, kalau misalkan udah, dia otomatis akan langsung muncul downloadan kayak gini nih, teman-teman. Kalian tinggal tungguin aja. Downloadan ini sampai selesai. Nanti kalau misalkan udah, seperti biasa ya, kayak kalian install aplikasi-aplikasi lainnya, nanti akan muncul dialog box gitu. Kalian tinggal next aja sampai ke finish gitu. Nanti akan ada pilihan juga nih, kalian mau save aplikasi ini tuh di folder apa. Kalau misalkan udah dipencet finish, nanti aplikasinya itu akan langsung bisa kalian buka ya, teman-teman. Jadi kan aku udah download sebelumnya, mungkin bagian ini bisa aku skip aja ya. Karena untuk cara downloadnya sama kayak download aplikasi biasa. Oke. Nah, untuk Power BI sendiri, kalau misalkan kalian udah download, bentuk aplikasinya tuh akan kayak gini ya. Yang Power BI desktop, yang warnanya kuning, bentuk aplikasinya tuh kayak gini. Oke, mungkin aku bisa langsung praktekin aja ya, teman-teman, cara untuk mengimport data dan juga visualisasi secara singkat aja. Karena hari ini baru pengenalan mengenai aplikasinya aja sih. Oke, kalau udah kita bisa buka. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, nah ini udah kebuka tampilan Microsoft Power BI-nya itu kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk tampilan Microsoft Power BI itu kira-kira seperti ini. Di sini ada file, ada home, insert, modeling, view, dan help. Mungkin ini agak beda ya sama Word, Excel, dan juga PowerPoint. Karena di sini ada modelingnya. Nah, kalau untuk file sebenarnya mirip-mirip kayak Word. Cuman beda di sini ada import dan export, sama ada get data. Di sini juga ada save as, ada option and settings, dan lain-lain. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan kalian baru download nih, kalian jangan lupa untuk sign up dulu ya, atau sign in. Jadi kalian bisa menggunakan akun Microsoft kalian. Karena ini Microsoft Power BI, jadi harus menggunakan akun Microsoft ya. Akun Microsoft kalian itu bisa pakai yang dari TSM, teman-teman, yang ada NIM-nya. Kalau aku 2019-60276@setiatrisakti.ac.id. Nanti kalian sesuaiin aja sama NIM kalian, lalu nanti kalian masukin passwordnya. Setelah itu kalian udah bisa menggunakan aplikasi Microsoft Power BI ini. Jadi kalian jangan lupa untuk sign in dulu ya, teman-teman. Oke, nah di sini kan ada file, home, insert. Nah, kalau di home ini itu mirip-mirip sih, ada get data, lalu ada Excel workbook. Jadi Excel workbook ini maksudnya kalau misalkan kalian pengen langsung import data dari Microsoft Excel. Oke, lalu ada SQL Server, Power BI Datasets, ada Data First, dan lain-lainnya. Jadi untuk pengenalan pertama ini, kita hanya akan pakai import data dan juga visualisasi-visualisasi yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini ada visualization. Ini kalian bisa pilih berbagai visualisasi yang ada di sini ya. Nanti tergantung soal aja. Kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian bingung nih, aduh harus pakai visualisasi yang mana ya. Tapi nanti di tugas, kuis, dan juga UAS kalian itu udah ada panduannya. Misalnya, kalian harus membuat 6 visualisasi. 6 visualisasinya itu terdiri dari line chart, terdiri dari chart, terus ada stack bar chart, lalu ada table, ada Q&A, dan lain sebagainya gitu. Jadi udah ada instruksinya dari soal, kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini untuk visualisasi yang bisa kalian pilih ya. Terus untuk transform data yang ada di home ini nanti kita akan pelajari juga, tapi nggak sekarang ya, teman-teman. Jadi untuk transform data ini, misalnya setelah kalian import data, kalian masih mau ngubah-ngubah data yang ada di Excel kalian gitu. Nah, kalian bisa langsung ngubah di sini aja, di transform data. Kayak gitu.
Lalu untuk yang insert ini ada new page, new visual, ada more visual, key influencers, decomposition tree, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, yang biasa kita akan pakai itu adalah text box di sini. Lalu ada modeling, ada new table, language, lalu ada view. Nah, kalau misalkan view ini, kalian bisa ubah page view-nya, bisa fit to width sama actual size atau fit to page. Kita coba ya fit to width. Nah, ini jadi lebih gede, lebih nge-zoom gitu teman-teman. Lalu ada actual size, lalu ada mobile layout juga. Misalkan mobile layout ini kira-kira tampilan di handphone kalian itu akan seperti ini gitu kalau misalkan kalian pakai handphone ya. Oke, mungkin kita balikin ke yang biasa aja karena aku lebih nyaman pakai yang ini. Jadi tergantung kalian ya, nyamannya kalian aja mau pakai yang mana. Oke, nah kita mungkin bisa langsung import data dari Excel aja. Di sini aku pakai financial sample yang tadi udah di-download ya dari modul yang ada data-datanya itu. Aku pakai financial sample yang ada di data tadi. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini ada sheet yang bisa kalian pilih. Oke, misal sama aja sih mungkin ya. Aku bisa pakai yang financial aja. Kalau misalkan kalian mau nampilin yang financial aja atau yang sheet satu aja, kalian bisa centang salah satunya. Kalau misalkan mau tampilin dua-duanya, bisa centang dua-duanya. Kalau udah, di sini ada pilihan load, ada transform data, dan juga ada cancel. Nah, kalau misalkan kalian mau ngubah-ngubah nih, table kalian, misalkan kalian mau nambahin kolom. Kayak misalkan di soal itu disuruh untuk gabungin nih, membuat satu kolom yang isinya tuh gabungan antara segmen dan country. Nah, itu bisa pakai transform data. Dia itu bisa langsung ngegabungin. Ada cara cepatnya untuk menggabungin itu karena langsung ada fitur-fiturnya, tapi itu akan dibahas nanti ya teman-teman. Biar kalian nggak pusing nih, karena hari ini baru pengenalan aja. Jadi kita bisa pencet load aja langsung. Oke, kalau udah ditunggu sebentar. Nah, ini udah diimport data kita kalau misalkan udah kayak gini. Udah ada tulisan buat visuals with your data, sama di sini itu udah ada fields-nya itu udah ada financial yang tadi kita masukin. Nah, ini bisa kita klik bagian ininya untuk munculin nih isi-isi dari kolomnya. Jadi kalian bisa klik tombol drop down yang di sini untuk munculin isi-isi kayak ada sales, COGS, country. Ini nanti berguna untuk kalian masukin ke chart atau grafik kalian ya, atau visualisasi yang lainnya. Nah, di sini aku akan nunjukin cara untuk membuat visualisasinya. Tapi sebelum itu, aku lupa untuk perkenalin kalian ini ya. Ini ada 3 icon di sini. Kalau misalnya kalian lihat, ini tuh ada report, ada data, dan juga ada model. Nah, untuk report ini seperti yang tadi aku udah jelasin ya, itu berisi visualisasi-visualisasi yang akan kalian buat nanti akan muncul di sini. Dan itu bisa lebih dari satu page. Kalian bisa add new page di sini, tinggal klik aja tanda plusnya ini. Lalu kalian bisa juga remove page-nya. Tinggal klik aja tanda silang yang ada di page-nya lalu delete. Kalian juga bisa rename ya teman-teman, klik aja 2 kali di bagian yang page 1 ini, lalu kalian rename misalnya halaman 1 gitu. Nah, dia akan berubah. Kemudian yang kedua ini adalah data kalian yang tadi kalian udah import nih. Kalian bisa lihat datanya tuh di sini. Oke, nah ini bisa filter juga ya. Mirip kayak di Excel. Lalu yang terakhir ini ada model. Nah, untuk model ini kalau misalkan kalian itu punya lebih dari satu sheet. Nah, nanti otomatis dia itu akan muncul di sini nih. Misalnya satu sheet lagi tuh di sini gitu. Ada kotak juga kayak gini. Lalu kalian pengen ngegabungin bagian salesnya si financial sama bagian country-nya si sheet yang satu lagi gitu. Nah, itu bisa pakai yang ini. Cuman karena ini satu sheet doang, jadi nggak bisa dibikin model yang menghubungkan kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita akan coba langsung buat visualisasi.
Yang pertama misalnya aku pengen pakai line chart. Nah, line chart itu yang ini. Oke. Ini kalian bisa gedein dan kecilin sesuka hati kalian ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat nih ada x-axis sama y-axis. Nah, ini ada sumbu x sama sumbu y ya berarti. Itu tergantung dari soal dimintanya tuh apa. Misalnya, dimintanya itu line chartnya berupa uh, sales berdasarkan country gitu misalnya. Berarti kalian bisa masukin salesnya itu di bagian y-axis. Jadi di sumbu y-nya itu nanti akan menunjukkan sales dan juga di x-axisnya ini akan menunjukkan country. Kayak gitu. Nah, di sini dia akan otomatis ada nih United States of America, Kanada, France, Jerman, sama Meksiko. Ini adalah sales by country. Jadi kalian lihat aja tergantung yang di soal itu dimintanya apa berdasarkan apa gitu. Lalu misalnya aku pengen bikin visualisasi yang kedua. Yang kedua itu misalnya berupa card deh ya. Nah, card ini aku mau masukin profit. Kalian bisa langsung drag aja ke bagian fieldnya. Oke, nah dia akan muncul 16,89 million profit. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian mau buat yang lainnya ya teman-teman. Ini ada banyak visualisasi yang bisa kalian pilih. Ini ada donut chart, terus ini ada stack area chart, ada waterfall chart, tergantung soal aja. Oke, nah sekarang biasanya kalau misalkan di soal itu kalian juga akan diminta untuk membuat judul. Biasanya itu nama PT di atas ini, tengah. Nah, gimana cara membuat judulnya? Kalian bisa klik bagian text box ya di home ini, terus ada di yang bagian insert ini ada text box. Nah, kalian bisa langsung ketik aja, misalnya PT Sejahtera. Nah, ini kalian bisa ubah ukuran fontnya biar lebih gede. Lalu untuk fontnya itu juga kalian bisa ubah-ubah sesuka hati kalian, bisa di bold juga, dan untuk warnanya itu juga bisa diubah ya teman-teman. Ini bisa di rata tengah juga. Text boxnya bisa dikecilin. Ini bisa kalian geser text boxnya. Nah, misalkan ke tengah atas halaman. Nah, jadi untuk munculin nama PT atau tulisan di sini, kalian bisa pakai text box ya, teman-teman. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, mungkin untuk materi hari ini sampai segitu dulu aja, teman-teman. Karena hari ini kita baru belajar mengenai pengenalan Microsoft Power BI aja. Untuk minggu depan itu baru akan pembahasannya lebih dalam ya, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, jangan ragu untuk ditanyakan langsung aja ya, teman-teman. Bisa melalui Microsoft Teams atau PC. Kalau line aku juga nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di-download untuk Microsoft Power BI-nya, dan kalau misalkan laptop atau PC kalian itu nggak mendukung untuk mendownload Microsoft Power BI ini, kalian diharapkan untuk dapat meminjam laptop atau meminjam laptop ke teman kalian atau ke sanak saudara kalian ya teman-teman. Nah, kalau misalkan benar-benar udah dicari tapi nggak ada nih, mungkin kalian bisa kontak aku ya. Tapi diusahakan dulu supaya laptop kalian ini bisa mendownload Microsoft Power BI. Oke, sekian dari aku untuk hari ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Dan see you di pertemuan selanjutnya.